Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Rizky Pradana. Saya dari kelas B hari Jumat dengan NIM-nya 221065142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas sistem operasi, yaitu tepatnya pada topik 2 dan topik 3. Yang topik 2 itu tentang penjadwalan CPU, dan yang ke topik 3 itu yaitu alokasi memori. Langsung saja kita ke pengerjaannya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 terminal dari Linux. Yang di sebelah kiri ini ada yang di sebelah kiri ini itu untuk menampilkan hasil outputnya, dan yang di sebelah kanannya ini itu untuk menampilkan codingannya. Yang pertama, langsung saja yang pertama yaitu untuk topik kedua, yang dimana itu penjadwalan CPU. Untuk kodenya itu seperti ini. Di sebelah kanan ini adalah kode untuk penjadwalannya CPU-nya. Kira-kira seperti ini dari apa yang saya buat, yang saya salin. Lalu kita coba untuk lihat output dari kode penjadwalan CPU tersebut. Saya lihat dulu nama filenya, yaitu cpu.c. Topik 2. Nah, di sini yang jadwal CPU itu terdapat 4 pilihan dan 5 untuk keluar. Yang pertama yaitu ada FCFS atau First Come First Serve, yang dimana itu cara kerjanya yaitu menggunakan konsep antrian. Yang pertama datang adalah yang pertama dilayani, terus tidak mempertimbangkan burst time proses, sehingga proses yang pertama kali tidak akan dilayani terlebih dahulu, dan waiting time untuk setiap proses dihitung berdasarkan waktu tiba dan waktu proses sebelumnya selesai. Kita coba dulu untuk yang nomor 1 yaitu FCFS. Di sini disuruh masukkan jumlah prosesnya. Kita coba 3. Masukkan proses burst time 4, 3, 5. Nah, ini adalah output dari FCFS atau First Come First Serve, yang dimana itu menampilkan burst time-nya ini 4, 3, 4, dan waiting-nya itu untuk 4, 0, 3, 4, dan 5, 7. Dan untuk turn around time-nya itu 475. Rata-rata waiting time-nya itu 3, dan rata-rata turn time-nya itu 7. Nah, itulah untuk yang FCFS. Yang kedua yaitu SJF atau Short Job First. Cara kerjanya itu Short Job First ini yaitu menyusun proses berdasarkan burst time, dengan proses yang memiliki burst time paling singkat dilayani terlebih dahulu, menghitung waiting time untuk setiap proses berdasarkan burst time proses sebelumnya, dan ideal untuk mengurangi waktu rata-rata putaran turnaround time karena proses dengan burst time pendek dilayani lebih dahulu.
Kita coba saja untuk yang SCF. Masukkan 2, masukkan jumlah prosesnya, misal 3, 4, 5. Nah, ini adalah hasil untuk dari SCSF dengan tampilan seperti ini, dan rata-rata waiting time-nya itu 4,3 dan rata-rata turnaround time-nya yaitu 7,3. Lalu selanjutnya yaitu round robin. Kalau round robin ini cara kerjanya yaitu menerapkan konsep siklus atau time quantum, di mana setiap proses diberikan waktu eksekusi sebelum beralih ke proses berikutnya, menyajikan model antrian sirkular, dan waiting time dihitung berdasarkan waktu eksekusi sebelumnya dan waktu yang diberikan pada setiap proses selama satu siklus. Kita coba saja round robin 3. Masukkan jumlah proses 4. Masukkan burst time-nya misal 2, 3, 4, 5. Masukkan time quantum-nya 4. Bentar. Coba lagi round robin 3. Jumlah prosesnya 3. Masukkan proses burst time-nya 3, 4, 5. Nah, masukkan time quantum-nya yaitu misal 5. Proses turnaround time-nya, waiting time-nya yaitu seperti ini. Lalu kita ke selanjutnya yaitu priority sculpting. Ini priority sculpting ini cara kerjanya yaitu menggunakan prioritas sebagai kriteria utama untuk menentukan proses yang akan dilayani selanjutnya, dan proses dengan prioritas lebih tinggi akan dilayani terlebih dahulu. Waiting time dihitung berdasarkan waktu eksekusi sebelumnya dan prioritas proses sebelumnya. Kita coba saja 4. Masukkan number proses 3. Enter burst time priority 3, 4, 5, 2, 3. Nah, ini adalah hasil dari priority sculpting. Untuk prosesnya 1, 2, 3, dan burst time-nya ini, waiting time, turnaround time seperti ini. Nah, di sini ada total waiting time-nya itu ada 8, dan rata-rata waiting time-nya itu 2,6. Total turnaround time-nya yaitu 17, dan rata-rata turnaround time-nya yaitu 5,6. Nah, itulah untuk hasil dari topik kedua, yaitu mengenai penjadwalan CPU. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memasuki ke topik ketiga, yaitu alokasi memori. Di
sebelah kanan ini adalah kode dari untuk topik ketiga, yaitu alokasi memori. Untuk kodenya itu seperti ini, bisa dilihat atau di post. Kurang lebihnya seperti ini ya, karena memang menyalin kodenya dari PDF. Nah, seperti itu. Langsung saja kita coba untuk melihat hasil outputnya. Topik 3. Nah, untuk pertama-tama itu alokasi memori kita itu disuruh masukkan jumlah bloknya. Misal jumlah bloknya itu 4, masukkan ukuran tiap blok 3, 4, 5, 6. Nah, terus disuruh masukkan jumlah prosesnya. Jumlah prosesnya misal 3, masukkan ukuran tiap proses 1, 2, 3. Nah, di sini terdapat 3 pilihan pada alokasi memori, yaitu ada first fit, best fit, dan worst fit. Untuk first fit ini itu cara kerjanya itu memeriksa setiap blok memori dari awal dan mengalokasikan blok pertama yang cukup besar untuk menampung proses. Untuk outputnya, yaitu blok pertama yang memenuhi syarat akan segera dialokasikan untuk proses. Nah, coba saja langsung 1. Nah, ini adalah hasil outputnya, yang dimana proses 0 itu dialokasikan ke 3, dan ukuran prosesnya itu 1, dan 1 ini proses 1 dialokasikan ke 4, dan ukuran prosesnya itu 2, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada best fit. Kita coba best fit. Nah, ini adalah hasil output dari best fit. Best fit ini cara kerjanya yaitu mencari blok memori terkecil yang cukup besar untuk menampung proses, dan untuk outputnya yaitu proses akan dialokasikan ke blok terkecil yang memenuhi syarat, mungkin melibatkan pemindahan seluruh daftar blok untuk menemukan yang paling sesuai. Dan yang ketiga yaitu worst fit. Coba. Nah, ini adalah hasil output dari worst fit, yang dimana ini terdapat proses 0 yang dialokasikan ke 4, dan ukuran prosesnya 1 dialokasikan ke 6, dan ukuran prosesnya 2, dan proses 2 ini belum dialokasikan, yang dimana ukurannya 3. Nah, itu adalah hasil output dari worst fit. Lebihnya seperti itu untuk topik ketiga yang alokasi memori. Nah, mungkin itu saja untuk hasil dari penjelasan saya mengenai tugas sistem operasi ini. Untuk topik yang pertama itu kan itu masih ada yang perlu diperbaiki, jadi tidak saya kasih penjelasan karena emang belum selesai pada waktu itu, belum diperbaiki oleh bapaknya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.